语言爬满了甲骨。Apa yang kamu inginkan? Kerah Si Hao agak gatal setelah serangga surgawi yang berkilau dan tembus cahaya ini menempel padanya. Dia bersemangat, tetapi pada saat yang sama, dia agak khawatir. Lebih dari satu orang mengatakan bahwa hal kecil ini tidak mudah untuk dibesarkan. Dalam keadaan normal, itu tidak bisa bertahan. Siapa yang tahu jenis makanan apa yang dimakannya dan bagaimana merawatnya? Itu adalah kupu-kupu kaisar, dan setelah matang, itu akan menjadi sebanding dengan 10 setan kuno. Namun, jika mati karena perawatan yang tidak tepat, tidak hanya itu akan menjadi pelanggaran, itu akan menjadi lelucon. Kamu tidak boleh pilih-pilih makanan. Anda harus menjadi baik dan terus hidup. Si Hao berkata dengan tenang. Dia meraihnya dan membelainya, memberinya perasaan menyegarkan. Selain itu, jari-jarinya segera diresapi dengan sejenis wewangian. Mengapa itu terlihat seperti pil surgawi yang mengembangkan kecerdasan? Semua orang curiga. Aroma ini sangat memabukkan, menyegarkan pikiran mereka dan menggembirakan hati mereka. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka benar-benar rileks dan melayang. Ada desas-desus bahwa makhluk paling suci dan suci akan membawa aura bawaan paling primitif dari ras mereka saat lahir, kata Yun Si. Dia gemetar dalam hati. Dia ingat melihat sebuah paragraf pendek pada sebuah fragmen tulang yang cocok dengan serangga surgawi di depan matanya. Kupu-kupu surgawi dapat menemukan semua jenis obat spiritual di dunia ini, sehingga telur yang dikandungnya secara alami akan membawa aroma obat. Makhluk ini baru saja muncul, jadi aroma kentalnya belum menyebar. Ini adalah esensi surgawi bawaannya. Ayo, biarkan paman melihatnya. Burung merah besar itu meneteskan air liur. Itu adalah spesies burung, jadi ketika melihat serangga muda, mau tak mau ia ingin memakannya, apalagi serangga dewa yang mengeluarkan aroma obat yang begitu menggoda. Si Hao menamparnya ke samping dengan satu telapak tangan. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Tinggal di reruntuhan ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Segera setelah itu, mereka memasuki kedai yang sangat besar yang mencakup halaman. Setelah membentuk formasi di keempat sisinya, mereka mulai mengamati serangga muda ini dengan cermat. Aroma obatnya tidak begitu kuat lagi. Semua orang menjadi tercengang. Tubuh serangga surgawi menjadi sedikit lebih lemah juga. Apakah ini hasil dari aura bawaan yang menghilang setelah melahap kualitas udara yang buruk dari dunia fana? Namun, ini juga lebih baik. Kalau tidak, itu akan menarik terlalu banyak perhatian, kata Huolinger. Dia sangat menyukai serangga kecil emas ini. Pukul tampar. Sayangnya, bak surgawi yang berkilau dan tembus cahaya ini tidak mengenali orang lain. Itu terus menghisap tubuh Si Hao dengan cara yang sangat bergantung. Tiba-tiba, ekspresi Yun Si berubah. Tunggu dulu, warna emasnya menjadi redup. Itu benar-benar membutuhkan objek surgawi duniawi untuk diisi ulang. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Singkatnya, makhluk jenis ini terlalu kuat, bahkan membuat surga cemburu. Itu benar-benar sulit untuk disediakan. Kecuali ada objek yang menentang surga untuk memberinya makan, ia tidak akan bertahan melewati fase masa kanak-kanaknya dan malah akan mati sebelum waktunya. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka langsung bergetar. Mereka mengungkapkan ekspresi panik dan menjadi sangat khawatir. Setelah membuat penampilan lain di dunia ini setelah disegel sejak zaman kuno, jika mereka membiarkan kaisar kupu-kupu ini mati, itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Akan lebih baik jika mereka tidak menemukannya. Seharusnya baik-baik saja. Si Hao mencari di mana-mana untuk hal yang paling cocok untuknya, karena wanita berpakaian abu-abu itu telah mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa membangkitkan serangga surgawi. Si Hao memasukkan semuanya ke dalam kantong surga dan bumi, dan kemudian dia menangkap serangga surgawi dan melemparkannya ke dalam juga, membiarkannya menemukan objek itu sendiri. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang penyesalan. Makhluk kecil emas itu bergegas menuju dua bola kristal. Di dalam masing-masing disegel setetes cairan surgawi. Ini berasal dari musim semi abadi.
Mereka cemerlang dan mempesona seperti matahari kecil. Sampai sekarang, selain menggunakannya untuk penduduk desa dan dirinya sendiri, dia hanya memiliki 2 tetes yang tersisa. Mereka disegel secara terpisah. Nilai dari 2 tetes ini tidak ada bandingannya. Bahkan jika seluruh tanah terlantar yang besar digeledah, praktis tidak mungkin untuk menemukannya. Itu mungkin hanya ada di dalam 100 Sateret Mountains, tapi sayangnya, dia hanya bisa mendapatkan total 5 tetes. Si Hao melihatnya berhenti di depan 2 bola kristal dan mengungkapkan ekspresi tergila-gila. Jantungnya mengeluarkan darah. Orang ini segera mengarahkan pandangannya pada 2 tetes mata air abadi. Ini terlalu boros. Aku bahkan tidak mau menggunakannya untuk diriku sendiri, dia menghela nafas. Ini adalah cairan surgawi yang menyelamatkan nyawa. Jika dia pernah menghadapi krisis hidup dan mati, 1 tetes pasti bisa membawanya kembali dari kematian. Apa yang membuatnya kagum adalah bahwa meskipun serangga surgawi berhenti beberapa kali di depan bola kristal, akhirnya pergi. Itu untuk sementara tidak menyentuh cairan suci itu. Yunxi, singa berkepala 9, dan yang lainnya bergerak untuk melihat ke dalam kantong langit dan bumi. Ketika mereka melihat koleksinya, mereka semua terpesona. Meskipun tidak banyak, barang-barang di dalamnya terlalu langka dan berharga. Mengapa itu berjalan lurus untuk barang-barang bagus saya? Si Hao menggertakkan giginya. Ada kuali giok, dan disegel di dalamnya adalah air tertinggi sejati, dan itu juga diperoleh dari 100 pegunungan yang menghancurkan. Namun, ada beberapa jin dari cairan berharga ini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ulat sutra seperti serangga muda emas itu sangat naif saat melepaskan cahaya keemasan yang lembut. Itu berhenti di sini selama beberapa saat, tetapi dia pergi lagi dan tidak bergerak. Kalian lihat, ini meninggalkan tanda. Terlepas dari apakah itu mata air abadi atau air tertinggi sejati, ia menyukainya. Hanya saja, dia tidak akan memakannya hari ini, kata burung merah besar itu. Gigi si Hao masam. Di masa depan, bukankah dia akan hancur? Ini pasti tidak baik-baik saja. Dia tidak akan membiarkan serangga surgawi ini makan secara acak. Benda kecil yang menyukai anggur ini. Serangga surgawi bergegas menuju pot anggur dan akan merangkak ke dalam dari lubang pot untuk menikmati dirinya sendiri di sini. Itu tidak mau pindah dari tempat ini untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari sarang Kunpeng. Di dalamnya ada setetes anggur kuno yang bisa dinilai sebagai anggur surgawi yang unik. Khasiatnya harus lebih kuat dari semua jenis obat ajaib. Semua orang mendecakkan lidah mereka heran. Orang ini sama sekali tidak melewatkan hal-hal bagus. Tak satu pun dari objek yang diinginkannya adalah biasa. Segera setelah itu, ia menggeser target dan bergegas menuju sajadah. Itu ditenun dari cabang-cabang kayu tua dan sebenarnya adalah sajadah yang digunakan Kunpeng sebelumnya. Anda harus memahami bahwa Elder Tree terkait dengan alam surgawi. Itu adalah jembatan antara dunia dan dianggap sebagai pohon dewa abadi. Sayangnya, akhirnya ditebang. Kali ini semua orang tercengang. Serangga surgawi emas menggigit dengan penuh semangat, mengunyah sepotong kecil kayu tua. Itu tampak sangat bahagia saat makan. Itu benar-benar membutuhkan kayu tua. Semua orang tercengang. Ini terlalu konyol. Seberapa berharga dan langka kayu tua. Saat itu, pohon itu dapat terhubung ke surga, dan seseorang dapat memasuki alam dewa melaluinya. Itu secara alami adalah harta yang tak ternilai. Secara khusus, setelah mati, daun dan cabangnya terbelah dengan rapi. Bahkan sepotong pun akan menjadi sangat berharga jika itu muncul. Serangga surgawi itu rakus. Setelah memakan sepotong kecil, ia langsung menahan lidahnya. Itu bersinar di mana-mana, dan tubuhnya yang lemah segera pulih dan mulai memancarkan kehidupan. Tiba-tiba, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju kotak batu yang disegel. Itu sangat menggembirakan, dan dengan suara kaca, itu dengan cepat membuka kasing dengan kegilaan yang tak tertandingi. Tunggu, kamu tidak bisa memilikinya. Si Hao terkejut dan dengan cepat berteriak untuk menghentikannya. Mata yang lain benar-benar terbuka, dan mereka semua menghela nafas dalam hati.
Si Hao memiliki terlalu banyak harta berharga yang langka. Bahkan kotak batu acak menyimpan harta yang unik. Mereka benar-benar tidak tahu harta apa yang dia miliki di dalam. Ketika kotak batu dibuka, cahaya lembut hijau dan berkilau dilepaskan. Di dalamnya ada cabang dengan kuncup hijau berkilau yang tergantung di sana. Itu penuh dengan aura surgawi. Ini adalah sesuatu yang diberikan Dewa Willow kepada si Hao. Dia diberitahu untuk memegang cabang ini dan mengucapkan mantra jika dia menghadapi bahaya, dan hal itu akan membantunya menghindari bencana. Ini adalah barang penyelamat hidupnya, sesuatu yang dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Willow. Namun, saat ini, ulat sutra surgawi emas memeluk cabang Willow itu dan tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil, dan itu benar-benar tergila-gila. Tanpa sadar, dia telah mengunyah tunas pohon Willow. Itu dengan cepat dikunyah dan ditelan. Pada saat itu, tubuhnya melonjak dengan cahaya warna-warni keemasan, menjadi sangat cemerlang. Bak surgawi tidak lagi memilih yang lain. Itu memeluk cabang Willow tanpa melepaskannya. Emas dan hijau terjalin, menghasilkan cahaya yang megah dan suci. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, si Hao tahu apa yang paling disukainya. Wastrel, cabang ini tidak digunakan untuk makan. Ada kegunaan lain. Si Hao dikritik. Dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Benda ini akan memakan cabang Dewa Willow. Apakah itu lelah hidup? Jika perlu terus-menerus makan daun Willow di masa depan untuk hidup, itu pasti tidak akan berhasil. Serangga surgawi memakan 2 tunas lagi, membuat cahaya warna-warni keemasan bersinar lebih indah. Itu telah sepenuhnya menstabilkan esensi surgawi bawaannya setelah mendapatkan makanan dari harta yang luar biasa. Setelah makan 3 tunas, itu tidak lagi bergerak. Itu mulai bergoyang maju mundur seolah-olah sedang mabuk. Namun, itu tidak melepaskan cabang Willow. Pada akhirnya, lapisan cahaya keemasan yang indah mengelilinginya. Itu tenggelam dalam keadaan tidur dan tidak lagi bergerak. Cabang macam apa itu? Mungkinkah itu obat surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin serangga surgawi sangat menyukainya? Gagak api tercengang dan bertanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada mereka tentang Dewa Willow. Semua orang saling memandang dengan cemas. Hal kecil ini terlalu pilih-pilih dan sangat sulit untuk dibesarkan. Ini memberi si Hao sakit kepala yang hebat. Jika hanya memakan tunas Dewa Willow, maka itu akan menjadi masalah besar. Saya berspekulasi bahwa itu tidak hanya memakan cabang hijau, dan sebaliknya hanya perlu memberi makan sesekali. Itu terutama menggunakan tunas cabang surgawi ini untuk menstabilkan esensi bawaannya, kata Yunsi. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka sangat senang melihat larva kaisar kupu-kupu, dan saat ini, mereka diaduk. Namun, ketika mereka memikirkan hal-hal yang dimakannya, mereka merasa gigi mereka menjadi sakit. Hal ini terlalu sulit untuk dijaga. Bahkan jika ia tidak perlu memakan tunas pohon Willow setiap hari, ia masih sangat selektif tentang hal-hal lain yang dimakannya. 3 hari kemudian, si Hao dikejutkan oleh fluktuasi yang aneh. Dia tahu bahwa serangga surgawi sudah bangun. Ketika dia melihat ke arah kantong langit dan bumi, dia merasakan sakit kepala yang hebat dan darah panas melonjak di dalam dirinya. Dia hampir mengulurkan tangan dan mencekiknya sampai mati. Itu berubah menjadi seberkas kilat emas, dan dengan kecepatan luar biasa, itu mengelilingi 4 batang obat-obatan menakjubkan yang diberikan Lin Kun kepadanya. Mengunyah dengan panik, kebanyakan dari mereka langsung dimakan. Hanya setengah dari ramuan emas yang tersisa, dan daun emasnya compang camping. Sebagian dari bunga bulan yang jatuh dimakan, dan sebagian besar daunnya hilang. Untungnya, piringan bulan seperti bunga masih ada di sana. Anggrek bintang ungu juga dalam keadaan menyedihkan, dengan hanya sepertiga yang tersisa. Adapun emas yang mengalir abadi yang diliputi aura Dao dan bintik emas yang terfragmentasi, kerusakan yang dideritanya tidak terlalu besar. Hanya sedikit yang dimakan. Serangga surgawi seukuran buah mata naga yang gemuk dan bersinar dengan cahaya ini tampak tak berdaya, namun itu seperti pencuri kecil barusan dan makan terlalu cepat. Itu bahkan tidak sebesar itu,
namun makannya sangat besar. Si Hao sangat marah dan langsung mengeluarkannya. Ini terlalu sia-sia. Obat-obatan menakjubkan ini jarang terlihat di dunia, dan tidak banyak dari mereka dapat ditemukan bahkan jika seluruh tanah terlantar digeledah. Untungnya, mereka tidak memakan semuanya, dan akarnya masih utuh. Jika mereka ditempatkan di dalam pot obat spiritual dan diberi makan dengan bumi dari mata air abadi, mereka bisa makmur lagi. Fluktuasi yang sangat kuat. Ia sedang mengalami transformasi. Ini terlalu cepat. Itu baru saja selesai makan, namun auranya menjadi jauh lebih kaya dan kuat. Singa berkepala 9 itu terkejut. Fisik serangga emas muda tidak berubah, tetapi cahaya keemasan menjadi lebih cemerlang. Selain itu, ketika si Hao membawanya keluar dan melemparkannya ke dalam wadah artefak magis, itu langsung keluar. Apa? Ini sangat kuat. Semua orang menjadi tercengang. Ini masih anak-anak, namun sudah sangat luar biasa. Itu bisa langsung membuat lubang melalui artefak magis normal. Jika menyerang seseorang, maka hasilnya mungkin sama. Tampaknya sangat tidak bersalah. Itu mengedipkan kedua matanya yang besar saat menatap si Hao seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak mengerti mengapa itu dikunci. Namun, itu sangat pintar dan akhirnya terbang menuju rambut si Hao seperti seberkas cahaya kemasan. Itu meringkuk tubuhnya dan memeluk seikat rambut sebelum berubah menjadi mutiara emas. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah serangga dewa sama sekali dan tidak bisa merasakan auranya. Orang ini terlalu kuat. Semua orang menjadi tercengang. Saya sudah memutuskan. Saya akan benar-benar menyapu gunung surgawi kuno. Di kaki gunung, saya akan melepaskannya ke gunung dan membiarkannya makan sebanyak yang dia inginkan di ladang pengobatan spiritual. Mata si Hao bersinar ketika dia berbicara seperti ini. Kemudian, dia melihat ke arah Yun Si dan berkata, bisakah Anda memperkenalkan kepada saya satu atau dua pegunungan surgawi kuno dengan sejumlah besar obat-obatan spiritual? Anda telah mendengar, Gunung Abadi telah mengirim dekrit. Sepertinya ingin memanggil si Hao. Benar, segalanya akan menjadi sangat sulit baginya. Ini adalah warisan abadi yang sedang kita bicarakan. Setelah berani membunuh orang-orang sekte kuno ini, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Saat para kultivator bergerak, informasi menyebar ke banyak kota, memicu beberapa diskusi. Cukup banyak orang yang mendengar desas-desus bahwa Gunung Abadi mengirim dekrit ke wilayah gurun agar dia mendapat audiensi. Ini kemungkinan besar dilakukan untuk menyingkirkannya. Semua jenis rumor dan kecurigaan dengan cepat menyebar. Ibu kota obat berjarak ratusan ribu li, membuatnya cukup jauh dari ibu kota negara api. Ada pegunungan tak berujung yang memisahkan mereka, tetapi mereka masih mendengar beberapa desas-desus yang tidak jelas. Si Hao setengah khawatir dan setengah senang. Dia senang bahwa serangga surgawi ini luar biasa, menampilkan kekuatan seperti itu meskipun baru saja muncul, sehingga dapat membantunya bertarung segera. Yang mengkhawatirkan adalah orang ini makan terlalu banyak. Dia mencoba meyakinkan Yun Si untuk waktu yang lama untuk membantunya menemukan gunung surgawi kuno yang cocok untuk membesarkan larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya, gadis berpakaian ungu itu bahkan tidak berpikir sejenak sebelum menolak. Dia takut dengan apa yang bisa terjadi. Bak surgawi ini terlalu serakah. Jika tanpa sadar memusnahkan semua obat spiritual party, maka gunung surgawi mereka juga akan menderita. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu menunjukkan jalannya? Jika Anda tidak memberitahu saya akan langsung pergi ke gunung surgawi Anda. Kata si Hao. Jika kamu berani, maka kamu bisa mencobanya. Yun Si menantikan dia mencoba. Saat itu, dia akan langsung menangkap dan menahannya. Kalau begitu aku harus dengan paksa membawamu kembali dulu. Si Hao mengancam. Wajah Yun Si menjadi sangat merah. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan anak iblis itu. Saat itu, pihak lain hanya bisa berguling-guling di tanah sambil bergulat dengannya, tapi sekarang, dia bisa langsung menangkapnya. Berhentilah bertengkar satu sama lain. Sesuatu yang besar terjadi. Burung merah besar berteriak. Itu baru saja keluar untuk berkeliaran dan mendengar beberapa desas-desus.
Gunung Abadi telah mengeluarkan dekrit untuk memanggil batu kecil itu. Ada pepatah lain yang mengatakan bahwa mereka akan menangkap dan membunuh batu kecil itu. Si Hao terkejut. Raksasa kekuatan ini benar-benar waspada terhadapnya. Mereka telah mengambil tindakan begitu cepat. Aku tidak akan memperhatikannya untuk saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini, ada rumor yang bertebaran di mana-mana, jadi siapa yang tahu apakah ini asli atau palsu. Beberapa hari kemudian, berita yang relatif dapat diandalkan datang. Gunung Abadi benar-benar mengeluarkan dekrit agar Si Hao memiliki audiensi. Tidak ada lagi yang dikatakan, jadi tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Si Hao sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi bagaimana jika itu adalah Gunung Abadi? Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat mendominasi dunia, memanggil siapapun yang mereka inginkan? Dia tidak akan pergi. Beberapa hari kemudian, rumor lain muncul. Seorang individu parubaya memegang dekrit emas, dan dia bertanggung jawab untuk mengawasi ibu kota negara api. Dia mengirim perintah untuk memberitahu batu kecil agar segera mendapatkan penonton. Emosi Si Hao meningkat. Dia sekarang benar-benar ingin pergi dan memukuli pihak lain. Selama ahli tertinggi tidak muncul, dia tidak perlu takut. Merah besar, aku membawamu keluar untuk membantumu belajar. Sekarang tidak ada yang tersisa, Anda harus pergi ke tanah leluhur negara api, kata Si Hao. Burung merah besar tergerak, tetapi dia agak ragu-ragu. Mengapa saya merasa bagian luarnya cukup bagus sekarang? Bukankah tidak apa-apa jika aku pergi belajar setelah beberapa saat? Pergi saja lebih cepat. Si Hao mengambil kotak batu. Di dalamnya ada bulu merah kirmizi, yang ditinggalkan Little Red. Dia meminta bantuan Huolinger untuk mengirim burung merah besar ke tanah leluhur. Dia berkata bahwa ini adalah apa yang dia setujui dengan roh penjaga negara api, dan dia mengirimnya seorang murid. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Huolinger bingung. Si Hao berkata, seperti ini, Little Red tertarik pada harta gunung, tetapi saat ini, saya tidak dapat menemukannya. Saya takut itu mungkin menjadi panik dan berbalik untuk menemukan masalah bagi saya, jadi saya akan mengirim merah besar terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan. Huolinger tidak yakin. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti dan mengungkapkan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Dia menatapnya dan berkata, Big Red pasti tidak tahu tentang ini. Anda hanya melemparkannya ke sana secara acak sebagai sandera. Kata-kata macam apa itu? Roh penjaga pasti akan mencari lautan kesadarannya dan menemukan bahwa aku benar-benar tidak memiliki harta gunung. Selain itu, merah besar benar-benar ingin menjadi tuannya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Kata Si Hao. Merah besar benar-benar sial. Di masa depan, itu pasti akan berubah menjadi karung pasir. Huolinger terkikik. Dari hubungan mereka, dia memutuskan dia masih akan membantunya di sini. Itu karena dia tahu temperamen roh penjaga itu. Baru-baru ini, ia ingin menghindari bencana yang datang, tetapi selalu memikirkan harta gunung. Mungkin saja memutuskan untuk membawa Si Hao pergi sebelum menghilang. Jika hal-hal tidak dijelaskan, burung merah kecil itu mungkin benar-benar keluar dan mencari masalah. Untungnya, Huolinger memiliki sepotong kulit binatang kosong dan bisa menggunakannya untuk bergerak cepat melalui kekosongan. Dia bisa segera melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai yang tak berujung dengan kecepatan tinggi. Burung merah besar yang malang itu merindukan masa depan dan membawa harapan indah saat dikirim ke tanah leluhur negara api. Itu akan bertemu dengan roh penjaga besar yang akan bersembunyi, namun pada akhirnya. Sebelum Huolinger pergi, dia mendengarnya berteriak dengan sedih. Itu diberikan pemukulan yang bagus. Kamu berani menyebut dirimu merah besar. Roh penjaga berubah menjadi burung kecil yang marah. Anak iblis itu telah memanggilnya Little Red sebelumnya, namun setelah itu, yang datang sebenarnya menyebut dirinya merah besar. Apakah dia mencoba memanfaatkannya? Jangan pukul aku lagi, Tuan. Di masa depan, aku akan dikenal sebagai Little Red, apakah itu cukup? Burung merah besar ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Siapa tuanmu? Di mana harta gunung itu?
Burung kecil yang marah itu bertanya. Harta gunung apa? Burung merah besar itu bingung. Akibatnya, guntur menyambar, hampir mengubahnya menjadi arang. Ia segera mengerti dan berteriak dengan sedih, sialan bocah iblis itu. Dia menggunakan saya untuk disalahkan. Terlalu tidak tulus. Kau tidak tahu betapa menyedihkannya warna merah besar itu. Dia hampir dimasak hidup-hidup. Huo Linger mengeluh setelah kembali. Si Hao melepaskan tawa hampa dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tebal kulitnya. Saya percaya bahwa itu pasti dapat menangkap peluang untuk menjadi murid roh penjaga. Kemudian, si Hao berbalik dan melihat singa berkepala 9, gagak api dan yang lainnya dan berkata, adik, gagak api, kalian semua harus kembali juga. Wilayah gurun akan menjadi kacau. Berkeliaran di luar akan berbahaya. Brother Stone, Anda menganggap kami sebagai orang luar di sini. Gagak api tampaknya telah menyadari sesuatu dan berkata, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengirim Big Red terlebih dahulu, Anda kemudian membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Kamu melakukan ini karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita, kan? Huo Linger, singa berkepala 9, dan yang lainnya segera melebarkan mata mereka. Mereka merasa dia kemungkinan besar akan mengetuk pintu kematian dan menerima undangan gunung abadi. Dia tidak ingin mereka terjebak dalam masalahnya. Si Hao, cepat dan minta penonton. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Itu diabaikan selama beberapa hari. Batu kecil itu tidak muncul, membuat individu yang memegang dekrit emas gunung abadi marah. Kata-katanya sangat intens, seolah-olah dia mengutuk si Hao. Ini menimbulkan kegemparan besar. Apakah ini pernyataan yang jelas tentang posisi mereka? Mereka sekarang fokus pada batu kecil itu dan akan benar-benar membuangnya. Sebelum itu, ada beberapa informasi rahasia yang disebarkan bahwa Gunung Abadi tidak melakukan ini untuk mempersulit batu kecil dan malah dengan tenang membawanya ke sekte mereka. Batu kecil itu tidak akan menundukkan kepalanya dan tidak suka dipanggil oleh orang lain seperti ini, jadi dia tidak menjawab selama ini. Ini membuat marah ahli yang memegang dekrit, dan akibatnya, niat membunuh muncul. Seseorang membuat spekulasi ini. Suasana hati si Hao benar-benar agak buruk. Meskipun ada hubungan darah dan mereka mungkin kerabat, membuatnya memiliki penonton. Apakah kalian benar-benar menganggap diri Anda sebagai raja dunia? Dia sangat jijik. Saya berada di dalam ibu kota obat. Anda semua dapat memiliki audiensi dengan saya. Pada akhirnya, si Hao merilis pesan ini, menentang pihak lain dengan kekerasan yang sama. Dunia luar sekali lagi menjadi gempar. Batu kecil itu akhirnya muncul kembali. Ini adalah provokasi. Agar orang-orang Gunung Abadi bertemu dengannya, dia benar-benar berani. Orang-orang Gunung Abadi sangat marah. Setelah diabaikan selama beberapa hari, pihak lain tidak menunjukkan dirinya dan malah bertindak dengan cara yang arogan. Orang yang memegang dekrit itu samar-samar tahu bahwa batu kecil itu mungkin memiliki hubungan darah dengan mereka, tapi ini tetap tidak baik. Orang-orang Gunung Abadi tidak datang ke ibu kota obat. Tokoh-tokoh besar kota kuno ini bergerak lebih dulu. Mereka mengunjungi rumah satu demi satu, menimbulkan keributan besar. Batu kecil yang luar biasa dan cemerlang itu sebenarnya ada di ibu kota obat, ini adalah informasi yang mengejutkan. Banyak orang datang ke tempat ini untuk melihat apakah mereka bisa melihat batu kecil itu. Terlepas dari apa yang dikatakan, nama batu kecil itu terkenal di seluruh wilayah gurun. Begitu dia tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi ahli tertinggi yang tak tertandingi. Siapa yang berani memandang rendah dia? Orang-orang kuat yang berkumpul secara alami di sini untuk menciptakan karma baik di antara mereka. Ketika beberapa tokoh besar melihat si Hao, mereka semua menjadi sedikit takut dan kesal, karena konflik hampir muncul di antara mereka di formasi ketiga lembah surgawi ketika mereka mengingini bagian perunggunya. Banyak orang langsung menyeka keringat dinginnya. Untungnya, tidak ada yang terjadi saat itu, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mati. Si Hao tersenyum. Setelah identitasnya terungkap, banyak tokoh besar mengirim orang untuk memberikan hadiah. Itu adalah obat spiritual yang dia butuhkan,
dan sebagai hasilnya, ketidakbahagiaannya dari sebelumnya dibuat. Ada cukup jatah untuk memberi makan serangga surgawi. Itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Untungnya, serangga muda ini hanya perlu diberi makan setelah beberapa hari, dan setiap hari, ia akan memakan obat-obatan spiritual. Dalam hal ini, Si Hao memutuskan bahwa dia mungkin juga membiarkan serangga surgawi memakan semuanya untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang Gunung Abadi masih belum datang. Sebaliknya, Si Hao memperoleh beberapa berita bahwa sebuah surat telah dikirim ke Istana Kerajaan Bela Diri Negara Batu. Itu kemudian diteruskan ke Wastelen Heavenly Lord Manornya, yang sekarang juga bisa disebut Wastelen Heavenly King Manor, karena Kaisar Batu telah lama memberi perintah untuk mengubah nama. Si Hao bangkit dan berkata, ayo pergi mengunjungi ibu kota negara Batu. Huo Linger, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya belum pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka semua terkejut. Mereka menyarankan dia untuk tidak bertindak gegabah. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertindak impulsif. Terlepas dari apakah surat itu asli atau palsu, dia masih harus melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tetap tenang, karena orang tua dan kakeknya masih berada di luar wilayah ini. Ini bukan masalah besar bahkan jika orang-orang Gunung Abadi pergi ke ibu kota negara Batu. Saya tidak takut pada mereka. Si Hao tertawa dingin. Dia menyampaikan pesan dalam hati ke arah pagoda kecil dan berkata, dekrit Dewa Hujan masih agak enak, kan? Kali ini, saya akan mengundang Anda untuk makan dekrit Gunung Abadi. Terakhir kali, dekrit itu sudah dilanggar. Kali ini, saya berharap itu adalah keputusan dewa yang lengkap dan kuat, kata pagoda kecil itu. Ia ingin memakan jejak yang tersisa pada dekrit dewa. Si Hao tertawa dan berkata, baiklah, kali ini, mari kita pergi langsung ke ibu kota negara Batu. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi bagaimana jika kalian semua berasal dari Gunung Abadi? Dia tidak merasakan ketakutan apapun. Jika Gunung Abadi memiliki hubungan darah dengannya dan benar-benar tulus, maka dia tidak akan bertindak kasar. Jika mereka arogan dan mengancamnya, maka dia tidak keberatan bertarung dalam pertempuran hebat. Dinding ibu kota obat tidak tinggi. Beberapa bahkan bisa disebut runtuh, efek waktu terlihat jelas di permukaannya. Namun, kota ini sudah ramai sejak zaman kuno, jadi tempat ini tidak membutuhkan perlindungan tembok. Selama periode waktu ini, Si Hao menerima banyak hal. Semua tokoh sekte yang berbeda datang berkunjung, apalagi tidak dengan tangan kosong. Ada beberapa yang membawa obat-obatan spiritual. Ini adalah bunga yang dihasilkan oleh pohon obat spiritual di depan kota. Si Hao sangat tersentuh. Di dalam kotak giok di tangannya, wewangian melayang di udara dan cahaya berkilau bersinar dengan cemerlang. Kelopaknya sangat jernih, seolah-olah bintang berkedip. Ini adalah bunga yang menakjubkan dengan nilai yang tak ternilai. Setiap tahun, hanya akan ada beberapa bunga, dan beberapa orang memperhatikannya. Mereka yang ingin membelinya takut mereka tidak akan bisa mengantre untuk melakukannya. Ini adalah ramuan spiritual yang diubah. Setelah menyerap reservoir kecil cairan kesusahan petir, itu menjadi pohon obat spiritual. Itu telah hidup selama beberapa ribu tahun dan hampir menjadi obat surgawi. Itu sangat langka dan berharga. Mata Si Hao terbakar dengan keinginan. Dia mengambil napas dalam-dalam, membiarkan hidungnya diliputi aroma obat. Dia segera merasa seperti sedang bersemangat, dan energi esensi mulai mengalir deras di dalam tubuhnya. Banyak terima kasih kepada Saudara Dao. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nilai bunga ini terlalu tinggi, jauh melebihi obat spiritual biasa. Dia bisa merasakan bahwa serangga surgawi di rambutnya sudah menjadi gelisah. Ini adalah pria tua dengan penampilan yang tampaknya umum yang tidak membawa sifat unik apapun. Namun, ini sebenarnya adalah master sekte dari Pil Cauldron Sect. Setelah berbicara sedikit lebih banyak, Si Hao terkejut menemukan bahwa ini adalah sekte yang sangat kuno yang mundur lebih jauh dari gerbang pengobatan surgawi. Dulu sangat indah, dan di masa lalu kuno, setiap kali dua kata, kuali pil, disebutkan,
semua orang akan tahu apa hubungannya. Di bawah aliran waktu yang tak berujung, apapun bisa terjadi. Mereka secara bertahap menurun, dan hari ini, mereka hanyalah sekte yang hancur di dalam ibu kota kedokteran, diambang dilupakan. Saya memiliki seorang anak yang memiliki bakat alami yang hebat. Sejak kecil, anak itu ingin mengembalikan kejayaan kuno gerbang Kualipil, dan karena itu telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun untuk mencari warisan yang hilang. Saya harap teman Dao kecil itu bisa merawat anak itu jika kalian berdua bertemu suatu hari nanti, kata lelaki tua itu. Si Hao secara alami tidak akan menolak. Setelah dia memahami detailnya, dia mengangguk setuju. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, hanya ada 4 orang yang berhasil menyempurnakan 9 pil reinkarnasi. Nenek moyang pertama pil Cauldron Sekte adalah salah satunya. Setelah menelan pil surgawi, seseorang bisa segera menjadi dewa dan naik ke surga. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya warisan sekte ini. Jika itu dapat ditemukan, bahkan mungkin ada hari ketika itu akan dengan cepat melambung ke keagungan, memulihkan kejayaan kunonya. Ayo pergi. Sekarang dia bahkan mendapatkan bunga dari pohon obat spiritual, tidak ada penyesalan yang tersisa untuk datang ke ibu kota obat. Si Hao memutuskan untuk pergi dan melanjutkan menuju ibu kota Kekaisaran Negara Batu untuk melihat surat itu. Tentu saja, dia tidak melupakan alasan mengapa dia datang ke ibu kota obat. Mulai sekarang, apa yang harus dia lakukan adalah terus mengumpulkan obat-obatan spiritual dan melakukan sebanyak yang dia bisa untuk mengumpulkan semua yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil nirvana kecil. Ini demi menerobos belenggunya, jalan emas besar yang mengarah pada tujuan menjadi ahli tertinggi. Masa-masa sulit akan datang, dan bahkan para ahli tertinggi pun melarikan diri. Seberapa menakutkan itu akan terjadi? Itu bahkan sulit untuk dibayangkan. Semakin banyak kekuatan yang dia miliki, semakin besar pijakan yang bisa dia miliki untuk bertahan hidup. Obat-obatan spiritual sangat langka, dan secara teori, setiap gunung spiritual hanya bisa menumbuhkan satu tangkai. Jika mereka tidak berada di ibu kota obat, bagaimana si Hao bisa mendapatkan panen seperti itu? Namun, meskipun demikian, sebelum pergi, si Hao hanya memiliki 10 tangkai padanya. Dalam perjalanan ke ibu kota Medicine ini, dia telah menggunakan semua yang dia miliki dan menjadi benar-benar miskin. Tentu saja, ibu kota negara batu juga memiliki obat-obatan spiritual, karena ada banyak klan besar di sana yang berkumpul di sana setelah negara itu didirikan. Selain itu, dia percaya bahwa ladang obat keluarga kekaisaran pasti memiliki beberapa hal langka. Si Hao mengukir reputasinya melalui pertempuran dan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar negara batu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia memiliki keunggulan absolut, jadi jika dia terus menuju ke sana seperti ini, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Segera setelah itu, mereka meninggalkan ibu kota obat dan secara bertahap menjauhkan diri dari tempat itu. Mereka akan menggunakan kulit binatang di tempat di mana tidak ada orang lain yang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Perjalananmu kali ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya, Huo Linger mengingatkannya. Aku tahu, si Hao mengangguk. Namun, dia sudah membuat semua jenis persiapan. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Kami selalu ingin melihat Stone Capital juga. Singa berkepala 9, gagak api, musang, dan yang lainnya masih ingin pergi bersama. Hei, gadis celestial Rache, mengapa kamu terus mengikutiku? Si Hao menyetujui permintaan yang lain, tetapi dia sangat tidak puas ketika dia melihat wanita muda berpakaian ungu itu. Yunxi sangat cantik, dan temperamennya dunia lain dan halus. Namun, saat ini, dia menggertakkan giginya ke dalam. Tatapan orang ini berapi-api saat menyapu tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Si Hao melanjutkan, kamu bahkan tidak akan merekomendasikan Gunung Surgawi, meminjam sebatang obat surgawi darimu juga tidak apa-apa, namun kamu masih terus mengikuti pantatku menuntut artefak berharga surgawi sepanjang hari. Katakan padaku, tidakkah menurutmu aku harus membawamu kembali dengan paksa?
Wajah cantik Yunsi menunjukkan ekspresi serius, dan matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, seolah-olah dia ingin memukulnya. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan memukul bocah kecil ini dengan baik cepat atau lambat. Bukannya aku mengikutimu, aku baru saja mengembangkan persahabatan yang akrab dengan yang lain. Saya hanya mengikuti mereka, jadi mengapa Anda peduli kemana saya pergi? Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Si Hao tertawa saat dia menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Yunsi berteriak ketakutan. Tubuhnya ramping, dan lekuk-lekuk tubuh yang anggun menghiasi tubuhnya. Dia tiba-tiba diangkat, segera menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sangat merah. Dia mulai berjuang keras. Saya sudah memutuskan, saya paksa membawa Anda kembali ke desa, kata si Hao. Tidak perlu banyak masalah. Menikah saja dengannya. Saya memiliki saudara laki-laki yang agak tampan dan berbakat. Saya pikir itu pasangan yang sempurna. Huo Linger membuka mulutnya. Orang-orang yang tersisa saling memandang dengan cemas. Mereka semua menyarankan bahwa mereka seharusnya tidak memiliki perselisihan internal di sini, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya mereka tidak akan berhenti, apalagi, sepertinya ada konspirasi yang sedang terjadi. Batuk. Singa berkepala 9 mengeluarkan suara batuk dan berkata, bisakah kamu melepaskannya? Orang-orang Gunung Surgawi tidak buruk. Mereka telah membantu balapan saya sebelumnya di masa lalu. Dia mencoba untuk memuluskan segalanya. Pakar tertinggi Gunung Surgawi telah mencari kakeknya, Raja Sembilan Roh dan memberinya pil kuno. Itu berkontribusi pada transformasi singa berkepala 9 menjadi makhluk berdarah murni. Gagak api juga membuka mulutnya, menyatakan bahwa ras surgawi tidak sombong dan memiliki hubungan persahabatan dengan rasnya. Kakeknya, gagak api tua, bahkan pernah mengunjungi Gunung Surgawi sebelumnya sebagai tamu. Aku akhirnya menemukan kandidat yang cocok, yang juga gendut yang menyimpan permusuhan terhadapku, jadi bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskannya? Si Hao menggendong Yunsi yang tinggi dan ramping tanpa melepaskannya dan berkata, beri aku jawaban yang memuaskan. Mengapa lagi Anda mengejar saya setiap kali meminta saya untuk Amguard? Saya pikir lebih baik jika kita menjualnya saja. Huo Linger memicu situasi. Dia tertawa dengan cara yang benar-benar bebas dari rasa khawatir. Peri Yunsi, mengapa kamu selalu meminta pengawal itu setiap saat? Dari apa yang saya tahu, Gunung Surgawi-Surgawi seharusnya tidak kekurangan artefak surgawi tunggal ini, kan? Ada banyak harta di klanmu. Gagak api bertanya padanya. Persis. Peri Yunsi, mengapa repot-repot melakukan hal seperti itu? Singa berkepala 9 bertanya. Kau tidak membalas. Maka kali ini, aku pasti akan membawamu kembali ke desa. Anda seharusnya melindungi rumah saya dengan damai. Si Hao dengan sengaja menamparkan pantatnya yang penuh. Ini segera menyebabkan Yunsi berteriak. Matanya menyala dengan api, dan wajahnya yang cantik penuh dengan cahaya merah multiwarna. Dia benar-benar ingin menggigit kecil yang penuh kebencian ini. Jelas bahwa si Hao mencoba dengan sengaja menarik keluar penggunaan Amguard bersama dengan Huo Linger, singa berkepala 9, dan yang lainnya. Rahasia besar macam apa yang dimiliki Gunung Surgawi-Surgawi. Inilah mengapa dia memainkan peran penjahat, dan mengapa gagak api dan yang lainnya memainkan peran pahlawan. Ayo kembali ke rumahku. Pasti kalian semua penasaran kan di mana. Hari ini, saya membawanya kembali untuk melindungi desa, dan sementara itu, saya akan mengundang Anda semua sebagai tamu, kata si Hao. Kemudian, dia mengedipkan mata dan berkata, kepala desa selalu ingin aku membawa kembali beberapa lemak yang indah. Mereka berdiri di atas Void Beast Skin dan dengan cepat bergerak di udara. Akhirnya, sekelompok orang muncul di perbatasan barat negara batu. Yunsi berjuang selama ini sambil berteriak. Dia benar-benar ketakutan melampaui kepercayaan, benar-benar takut menjadi tahanan anak nakal yang jahat ini dan dibawa pergi dengan cara yang tidak beradab. Biarkan aku pergi. Yunsi berjuang. Dia adalah dewi generasi muda pegunungan surgawi kuno. Kapan dia pernah berada dalam situasi yang menyedihkan? Ayo pergi. Sedikit lebih jauh dan kita akan sampai di rumahku, kata si Hao sambil menggendongnya.
Aku akan berbicara. Yun Si akhirnya tidak tahan lagi. Dia sangat cantik, namun dia digendong di pundaknya seperti rampasan perang. Ini terlalu tak tertahankan. Segera, sekelompok orang menjadi diam dan menatapnya. Mereka semua ingin mendengar jawabannya. Sepasang pelindung tangan berfungsi sebagai kunci yang dapat membuka formasi kuno dan memungkinkan seseorang untuk meninggalkan jebakan wilayah besar ini. Gadis berpakaian ungu itu berbicara dengan cepat. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Apa? Semua orang menjadi kaget. Kata-kata, jebakan wilayah besar, membuat semua orang tergerak secara emosional. Mereka langsung memikirkan banyak hal. Kemana tepatnya itu mengarah? Huo Linger bertanya. Kulitnya yang seperti batu giok penuh kejutan. Semua orang merasa sulit untuk tenang, karena ini sekarang membuatnya tampak seperti meninggalkan wilayah gurun tidak terlalu sulit. Seseorang biasanya dapat melintasi dinding wilayah antara wilayah besar hanya dengan menggunakan metode ekstrim. Itu tertulis di formasi. Begitu kita meninggalkan wilayah besar ini, bahkan kita tidak tahu pasti kemana arahnya, kata gadis berbaju ungu sambil menghela nafas. Lagi pula itu adalah rahasia yang luar biasa, kata si Hao pada dirinya sendiri dengan lembut. Second Baldi pernah berbicara dengannya tentang masalah ini. Di masa lalu, Second Baldi juga ahli dari satu generasi. Namun, karakter burung itu tidak terlalu bagus, dan setelah mendapatkan rumor tentang sebuah rahasia, burung itu masuk ke Gunung Surgawi untuk mencari rahasia besar ini. Pada akhirnya, ia berhasil menyentuh batas rahasia besar ini, tetapi akhirnya ditemukan oleh para ahli Gunung Surgawi dan diburu. Akibatnya, ia bersembunyi di dalam Hundred Shattering Mountains. Ras Surgawi menjaga tanah yang berharga, tetapi mereka tidak mengetahui rahasia itu. Hanya setelah membersihkan semua jenis buku tulang yang ditinggalkan oleh Celestial kuno dalam beberapa tahun terakhir, mereka melihat catatan mengejutkan ini. Misteri ini sangat menakutkan. Jika Sekte Mending Surga, Gunung Abadi, atau Sekte Barat mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan memburu dan menduduki Gunung Surgawi-Surgawi. Setelah meninggalkan jebakan wilayah besar, kemana kamu akhirnya akan pergi? Si Hao mengerutkan kening. Pikirannya berat, karena terlalu banyak rahasia di dunia ini. Pengaruh yang satu ini tidak diragukan lagi sangat dalam dan luas jangkauannya. Lepaskan aku dulu. Wajah cantik wanita muda berpakaian ungu itu benar-benar merah dan terhina. Si Hao memberinya tamparan yang terdengar tajam dan jelas. Ini membuat Yun Si benar-benar pingsan karena marah. Dia tidak lagi peduli dengan citranya sebagai seorang dewi dan langsung membuka mulutnya dan menggigitnya. Iya, sesaat kecerobohan mengakibatkan telinganya digigit. Dia merasakan gelombang rasa sakit dan buru-buru melemparkannya untuk melakukan perlindungan diri. Kamu benar-benar tangguh. Anda akhirnya mengungkapkan karakter Anda yang sebenarnya. Teriak si Hao. Yun Si terus-menerus meludah ke tanah. Wajahnya benar-benar merah dan dia menatapnya dengan mata bundarnya yang besar. Dia merasa terhina dan marah. Dia adalah dewi dari ras kuno peringkat surgawi, namun dia menderita setiap kali dia bertemu dengan bocah iblis ini. Jika orang-orang dari Archaic Divine Mountains mengetahui bahwa dia menggigit telinga orang lain, mereka mungkin akan langsung jatuh ke tanah. Banyak anak muda akan menjadi tidak percaya, merasakan kesedihan dan kemarahan. Resolusimu terlalu kejam, kamu benar-benar menggigitku. Si Hao memijat telinganya dengan sangat marah. Dia menggerutu dengan berisik bahwa dia akan membalas dendam. Melihatnya bertingkah seperti ini, Yun Si sangat malu dan kesal hingga hampir pingsan karena marah. Peri Yun Si, mengapa kamu terburu-buru meninggalkan wilayah gurun? Huo Linger dengan rendah hati meminta nasihat dengan tulus dan lembut, karena masalah ini sangat penting. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, gadis berpakaian ungu juga tidak ingin menyembunyikan apapun. Itu karena dia sudah menyiapkan rencana darurat untuk yang terburuk. Jika sesuatu terjadi, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada si Hao dan membawanya bersamanya keluar dari jebakan wilayah besar ini. Itu karena kebenarannya terlalu menakutkan, Yun Si perlahan berbicara. Film pun berakhir.